Oke, di sini himpunan data. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas label target terjadi. Jadi atribut faktor yang mempengaruhi, contohnya saya di sini, bentar ya. Nah, saya mempunyai ada masuk lagi ya. Nah, mana yang namanya atribut yang sampai sini ya, apa namanya, atribut harga tanah jangka. Nah, kemudian ini bisa buat sendiri ya tadi. Kemudian dari tiga yang namanya atribut ini akan mempengaruhi target. Ini ada kelasnya, kelas atau label ini. Jadi artinya saya misalkan harga tanah dengan 10 juta, misalkan jarak tanah dari rumah itu, contohnya gini ya, saya membuat memprediksi determining itu untuk prediksi ketika penjualan itu mengambil rumah atau tidak gitu. Kriterianya berdasarkan data yang dipunya. Contohnya datanya ada atributnya, ada harga tanah, jarak dari rumah, ada angkutan tidak gitu kan. Jadi dari misalkan saya baris yang orang ini nih, harga tanahnya 10 juta misalkan, jarak dari kota untuk perumahan itu 2 km. Kemudian tidak ada angkutan. Nah, dari memprediksi ini, data ini, ada keputusan targetnya itu bahwa si konsumen memilih ya atau memilih perumahan itu. Nah, ini sebagai target atau kelas ya. Target atau kelas atau tujuan. Jadi ini mempengaruhi dari atribut ini. Artinya parameternya memilih perumahan berdasarkan kriterianya harga tanah, jarak, dan ada angkutan. Nah, ini bisa dikategorikan klasifikasi yang seperti ini. Nah, misalkan kalau ini langsung ini ke sini, harga tanah langsung pilih ke perumahan, misalkan harga tanah 10 juta, tidak pilih. Nah, kalau langsung begitu, itu menggunakan estimasi atau regresi. Ya, ada keterikatan. Jadi artinya variabel ini mempengaruhi variabel harga tanah itu mempengaruhi dari kelas atau targetnya untuk pilih perumahan. Ini yang namanya himpunan data. Semuanya himpunan ya, ini himpunan data namanya. Nah, dari data seperti ini Anda mau ngapain gitu? Ya, sama seperti yang saya bilang kemarin, Anda punya data yang namanya di sistem informasi SIA, informasi akademik di kampus misalkan, banyak data. Nah, data itu mau diapain gitu? Nah, tergantung kebijakan dari kampusnya. Misalkan mau mencari mahasiswa yang drop out misalkan, atau yang paling pinter. Nah, data itu diolah gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, yang tadi kelas, label, terjadi, ya contohnya yang tadi, nah, seperti ini ya, pilih perumahan. Nah, ini target tujuan. Atau misalkan kalau misalkan Anda milih yang drop out mahasiswa, contohnya saya buat misalkan atributnya UTS, kemudian UAS, nilai ini ya, kemudian tugas, absensi misalkan, terus bayaran misalkan ya, kalau kita swasta ada biaya SPP misalkan, bayaran nih, biaya deh ya. Nah, ini namanya atribut seperti ini. Atau kelas targetnya, yaitu target tujuannya misalkan target atau hasil ya, misalkan apa ya, isinya itu kalau ini biaya misalkan biaya ya lunas misalkan, yang ini tidak lunas, menunggak misalkan, menunggak. Yang UTS nilainya 90 misalkan, ini 80. Yang UAS untuk orang ini orang nih, mahasiswa nih, misalkan dengan NIM 1, 2, 3 pra, 1, 2, 3, 4 misalkan ya, 5 misalkan. Ini sebaris ini data dari mahasiswa yang bersangkutan dengan NIM 1, 2, 3, 3. Tugasnya misalkan nilai 90, tugasnya lagi tuasnya ini 80, kemudian ada nanti IP. Nah, IPK misalkan ya, IPK ini adalah targetnya atau keputusannya ya, target keputusan. Nggak masuk lagi, nggak ada.
Ya. Nah, ini dapat dari mana ya seperti ini? Andaikan Anda ngambil ini dari sianya sia dari siakatnya kampus masing-masing punya data seperti ini. Nah, kemudian di sini absensi berapa persen, misalnya 90, ya IPK-nya berapa, 3,11. Targetnya apa? Ini misalkan ini adalah tidak drop out, ini drop out misalkan. Drop out. Jadi putusan ya, target putusan. Ini yang namanya kelas ini, kelas atau target atau label yang ini. Yang ini adalah atributnya yang mempengaruhi ini. Kalau Anda pakai belajar yang namanya di di linear ya, regresi itu statistik ya, kan ada yang namanya mempengaruhi gitu ya, variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau Anda baca penelitian, misalnya ini adalah ada variabel X, ada variabel Y. Variabel X itu ini X semua nih, X1, ini X1. Kalau misalkan ada sigma I sampai N, berarti X1 sampai N, berarti dari data ini atribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 misalkan. Nah, kalau semua data semua, ini misalkan yang data cleaning itu misalkan ada data yang kosong begini, ada atau kalau nggak ada atribut seperti ini, nah itu namanya tahap yang namanya persiapan data. Nah, itu harus dilengkapin. Ya, termasuk misalkan Anda aturannya mau yang namanya cuma 3 nih dari banyak data, cuma 2 doang yang diambil, ini sama ini misalkan, ini sama ini nggak dibawa, berarti nanti dihapus ininya, yang nggak perlu dihapus. Itu termasuk namanya data persiapan data ya, atau data cleaning juga bisa dimasukkan. Itu untuk yang menentukan mana yang namanya atribut, mana yang namanya jadi data mining gitu. Tetapi data mining kan data besar, jadi kalau ada penelitian data mining yang segini gitu datanya, tapi yang banyak artinya recordnya, ini kan record nih kalau begini 1, 2, 3 kan, ini misalnya datanya ada berapa nih nomor misalnya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari banyak data gitu, dari datanya banyak gitu kan, jadi bukan cuma 6 record, bisa ribuan atau ratusan misalkan. Bentar ya, coba ya dulu. Nah itu namanya yang untuk ini persiapan data. Jadi yang sampai tidak tahu lagi, jadi inilah adalah himpunan data. Ya, ini adalah himpunan data yang seperti ini semua. Ini adalah atributnya, ini atribut, ya. Jadi atribut, kemudian recordnya atau tuple atau record isinya. Jadi isinya harus banyak gitu. Minimal bisa ada berapa 100-an, 200-an kalau Anda penelitiannya menggunakan data mining, jangan cuma 5-10 data. Cuman kan ini sampel. Ya, nanti kan ada hitungannya berapa jumlah record atau jumlah kasus dibagi dengan kemungkinan. Nah, nanti ketika Anda menggunakan algoritmanya untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu kalau untuk nanti penelitian Anda atau mengolah data mining harus banyak datanya recordnya, nggak cuma segini. Hanya contoh aja ya. Nah, jadi yang sampai lupa lagi ini adalah kolom atau namanya atribut atau field namanya. Ya, seperti ini nih. Ini adalah kolom atribut kolom atribut field. Kalau yang bawah ini segini nih ya recordnya nih. Ini namanya record atau namanya tuple. Kalau nggak baris namanya. Kemudian dipecah lagi sampai sini. Nah, ini namanya sebagai atributnya yang mempengaruhi. Kalau ini targetnya segini atau kelasnya, ya namanya. Itu ya, saya ulang-ulang beberapa kali. Ini untuk dari data segini, data mining mulai mengolah data. Dapatnya bisa kita buat sendiri atau kita dapat dari webnya, dari aplikasi. Kalau dari YouTube misalkan otomatis kan YouTube menyediakan yang namanya atribut seperti ininya. Nanti kan isi record ini tergantung kalau misalkan Anda mengetahui like yang terbanyak di YouTube misalkan, atau video yang paling direkomendasikannya sini buka, nanti isi sendiri di sini yang input ketika orang yang mengklik. Ya, gitu deh. Oke, kemudian di sini ya jenis data itu ada 2, ada private dan public ya.
Dapat dari mana? Kalau yang non-private itu datanya seperti data perusahaan. Kalau misalkan kalau enggak data PKI rumah perumahan tadi. Nah, saya seorang marketing misalkan ya. Nah ini punya data sendiri nih perusahaan seperti ini. Kalau yang namanya data, misalkan kalau Anda penelitian tentang apa namanya tentang mahasiswa yang tidak aktif misalkan, nah itu kan datanya data perusahaan, data pribadi kan. Itu datanya bisa ngambil gampang di institusi, organisasi atau bisa susah. Atau kalau data umum biasanya data yang udah tersebar di situs-situs dataset. Nah, misalkan contohnya nanti saya contohin untuk mengambil data yang apa namanya data yang langsung di umum bisa diambil. Kita lihat link dari sini. Nah, untuk pribadi juga di sini ada contohnya bank. Bank itu nggak sembarangan gitu. Untuk kita ngambil data mengasihnya. Nah, itu biasanya apa namanya untuk hanya orang internal di bank itu yang bisa memainkan data. Misalkan data Anda mengetahui pola yang namanya konsumen menabung misalkan di rumah sakit untuk mengetahui yang misalkan deteksi penyakit dini menggunakan data-data sebelumnya, pemeriksaan sebelumnya, itu data pribadi. Kalau publik, nah itu yang bisa langsung diakses satunya ini. Contohnya saya kalau ini ya, nih gitu saya masuk ya ke situs misalnya nih untuk lihat datanya, Anda bisa download gratis, nggak berbayar. Termasuk misalkan Anda mau data COVID-nya, masuk siapa lagi yang masuk? Ya misalkan saya buat ini, nah ya, jadi ini masuk ya. Ini berapa prestasi kan? Belum prestasi ya? Tuh, kenapa nggak bilang tadi? Belum nampil ya? Tadi ketutup saya, si ngomong sendiri jadinya. Iya Pak, gambarnya tidak kelihatan dari tadi. Tadi nggak jelasin kayak apa jadi gitu ya. Kalau nanti tolong aja kalau misalkan ada ini di apa namanya Anda di ini aja tegur bisa Pak ininya belum nampil atau gimana gitu. Pas baru tadi ini sebenarnya nampil belum ya karena belum ini tubuhnya gue kelihatan gitu ya. Terus ulang lagi ya. Soalnya Pak serius bawa materi ya, Pak, boleh, jadi Pak. tidak enak tegur tadi. Gak apa-apa, yang namanya ini kan saya anggap aja karena saya instruktur Anda. Karena dosen Anda kan meskipun saya di luarnya kampusnya sampai itu kan tetap dosen Anda kan karena saya ngajar Anda. Nggak apa-apa, saya bersenang gitu. Ya Pak. Betul, Pak. Boleh kalau boleh Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya sampai lagi ya, ulang lagi nih tadi udah saya ulang ternyata nggak nampil. Oke, saya ulang lagi di sini ada contoh dataset yang saya punya. Ini saya kemarin dipakai untuk ngajar machine learning untuk sistemnya di machine learning. Nah, di sini ada yang namanya atributnya itu ada harga tanah, jarak dari kota, ada angkutannya. Ini kan enggak ini geser nih. Ya, di sini. Harga tanah, ada yang namanya jarak dari kota, ada angkutan umum tidak. Kemudian untuk putusannya atau namanya label ya, target atau kelas yang jadi tujuan. Jadi artinya atribut ini akan mempengaruhi di sini. Anggaplah ini adalah data-data yang ada di marketing. Nah, marketing itu memprediksi ketika misalkan si ini konsumen punya data seperti ini, kira-kira dia mau beli rumah tidak gitu. Ya, jadi harga tanah misalkan 10 juta, jarak dari kotanya 2 km, ada angkutan umum. Tidak, jadi keputusannya si konsumen dengan nama sekian ini ada nama. Jadi kalau saya ditambahin gini, di sininya kolom, nah di sini ada nama nih. Satu berarti orang nama siapa misalnya. Ini datanya nih seperti ini. Di data sekian dipelajarin, dibuat model gitu ya. Tapi nanti ada juga semuanya digabung buat semua ukurannya. Ini nanti kalau untuk yang namanya kan kalau di data mining ada data training, ada data testing. Ya, kalau data training itu semuanya dipakai ini dimodelkan atau dibuat pembelajaran gitu ya. Jadi ketika Anda punya data misalkan ada berapa kasus ya, ini 1, 2, contohnya ini ada ya ini ada 10 kasus. Nah untuk yang namanya data mining atau machine learning, ketika mengolah data kan ada data training, ada data testing. Data training itu yang diolah, yang dibuat model dari jumlah data ini,
kemudian untuk mentesting, uji coba. Nah, kapasitasnya itu 80, ini 80, ini 20. Ya, persen ya. 80%, 80%. Jadi, kalau dari 10 ini, kalau 80%-nya sampai sini. Nah, yang ini 910 sebagai data testing. Jadi nanti model ini dibuat dulu, kemudian untuk menguji apakah modelnya betul sesuai yang diinginkan, apa yang namanya yang bisa diuji dengan baik, bisa digunakan. Nanti digunakanlah yang 910 untuk data testing. Ya, satu. Oke, ulang lagi kemudian untuk yang ini namanya ada code atau tuple ya, ingat ya. Bisa namanya baris, yang saya blok ini namanya baris, record atau tuple. Untuk yang atas, nomor, harga tanah, jarak, harga kota, angkutan umum, ini namanya atribut. Ini sebenarnya sama kalau di atribut, cuman kalau ketika di pembelajaran, ini sebagai targetnya, jadi sebagai kelas. Ya, ini contoh himpunan data. Nah, ini data cuma 10 kasus. Kalau Anda nanti penelitian di data mining, ini harus datanya harus banyak, minimal ratusan atau ribuan atau jutaan. Jadi data besar dibuat jadi buat pengetahuan gitu ya. Ini yang contoh tadi dijelasin yang nggak nampil ya. Nah, ini untuk misalkan Anda punya targetnya untuk mengetahui, kita dapat dari Siakan misalkan, dari Siakan untuk kampus ini punya data di Siakan tentang mahasiswa misalkan. Kampus kebijakannya mencari mahasiswa yang yang di drop out dan tidak gitu. Andai kan nih ngambil, saya dapat data dari Siakan misalkan, dapat nih beberapa targetnya itu keputusannya di drop out atau tidak gitu. Untuk kelasnya, ini kelas ya. Nah, dari beberapa data ini bisa Anda semuanya mempengaruhi ini. Jadi artinya kan ini mempengaruhi ke sini kan. Atau Anda cuma beberapa, misalkan ini tidak dipakai, misalnya hanya UTS sama UAS, udah nanti ini dihapus. Sebelum Anda olah menggunakan tools ya. Atau mau dihitung. Jadi di beberapa parameter ini akan mempengaruhi dari keputusannya, targetnya, bahwa mahasiswa itu drop out atau tidak. Kemudian tadi yang saya contohkan lagi baru ngopi tadi ya. Oke, atribut ya udah ya, faktor parameter menyebabkan kelas target terjadi. Jadi yang faktor parameter yang tadi, yang atribut. Kemudian jenis data itu ada private dan public. Untuk private itu misalkan data-data yang nggak disebarluaskan. Contohnya untuk data kampus, misalkan tadi yang untuk Siakan, berarti yang punya kan hanya pihak-pihak kampus. Atau mahasiswa melakukan penelitian tentang mencari mahasiswa yang terbaik misalkan dari data-data yang ada. Berarti kan nanti si mahasiswa itu akan mengajukan surat penelitian ke kampus, kemudian kampus mengarahkan kemana objeknya. Misalkan objeknya ke SIA, berarti bagian Pasikom, bagian ini ya, bagian Pasikom gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda untuk penelitian mulai dapatlah data yang tadi gitu kan. Atau di bank. Nah, di bank ya, hanya data-data ini kan, customer, data-data yang namanya keuangan customer, dana nasabah dan sebagainya, rumah sakit bisa riwayat pasien dan sebagainya. Kalau data yang publik, berarti datanya bisa diakses secara umum. Contohnya untuk data ini, Uci Lab Story ya. Ini situs lengkap ketika Anda misalkan untuk melakukan data mining atau machine learning. Ya, bentar ya, ada masuk lagi nih ya. Enggak ada ternyata. Jadi kalau saya copy, Anda misalnya ya, saya copy ini ya, contoh ini. Copy ini Anda mengambil data, misalkan data set. Nah, seperti ini ya. Nah, ini semua adalah data set. Ini bisa diambil. Jadi ngambilnya gimana? Kalau ini data set umum ya. Dari sini Anda bisa ngambil mau jenis apa, mau dapat pembelajaran. Misalkan Anda menggunakan iris. Iris itu untuk menentukan yang namanya bunga ya. Bunga itu dari daunnya bagaimana gitu. Kemudian misalkan Anda mengambil datanya, mau diolah data mining untuk yang namanya calibration. Ini klik mesin ini, kemudian Anda klik data folder. Ya. Nah, ini tinggal diambil. Ini untuk tinggal downloadnya, seperti ini. Ya. Kalau misalkan Pak, saya misalkan untuk ini data-data tentang data COVID.
Kalau saya kadang-kadang langsung dari Google nyarinya, jarang hafal seperti itu. Cuman kalau biar Anda langsung tahu, ada beberapa situs yang namanya menyediakan untuk pembelajaran, untuk belajar data mining, data-data segini udah ada ya. Ini contohnya ada 3, ada beberapa, ini beberapa ya. Tempo. Kalau saya kadang-kadang nyari dari sini, langsung dari Google. Misalkan dataset untuk penyebaran COVID misalnya. Nah, biasanya pakainya CSP ya, CSP yang untuk pembelajaran itu. Nah, CSP biasanya data-data yang berdasarkan dipisahkan sama koma ya, CSP itu. Nah, CSP nih. Ntar ada yang masuk lagi. Ini ada ya. Nah, seperti ini ya. Ada tuh, ada beberapa. Nanti tinggal download seperti ini nih, di kabupaten. Ini tipenya berbentuk TXT kalau ini. Bentar, ini kadang-kadang suka minta gabung nih kelompoknya kalau begini. Nah, gini ya. Nah, begini tuh. Ini bentuk datanya seperti ini. Nah, ini mana yang namanya atribut. Nah, atribut sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ya. Nah, ini adalah sebagai targetnya atau kelasnya. Jadi nanti artinya data-data yang ini dari kecamatan, kabupaten misalkan, atribut ini akan mempengaruhi ke sini. Ya, targetnya ke sini. Nyatanya banyak. Ya. Nah, ada sampai berapa ini nih. Nah, jadi ada ininya, tipenya ada untuk ininya kategori ada high sama low sama apa gitu ya. Nah, itu data yang namanya dipublish secara publik ya, bisa diambil siapa aja gitu. Karena itu udah disebar. Misalnya data COVID di DKI, kan itu udah semua dataset bisa diambil. Fungsinya untuk apa buat kita? Ya kita misalkan Anda mau prediksi kasus COVID selanjutnya. Nah, itu bisa main di data itu. Nggak usah Anda penelitian, nggak main dataset aja gitu ya. Oke, kemudian kita next. Ya, tadi udah saya bahas nih ya, tinggal dari situs yang ini nih, ya dari situs yang ini, nah, bisa buka nanti. Nah, kemudian nih himpunan data, ya tadi saya udah saya bahas juga sih. Ini kalau ini ada di datasetnya, contoh ini dari datasetnya si Iris. Jadi saya Iris bisa gini juga sama kayak tadi Iris. Kalau apa? Iris, nah seperti ini ya. Sama juga, saya kadang nyari gitu aja, lebih cepet. Nah ini banget. Ya. Nah ini Iris, ini targetnya yang sebelah sini. Nah kita lihat di slide, yang namanya atribut, filter, dimension, ya, atau yang namanya column fill. Nah ini namanya ya, udah saya jelasin tadi. Jadi yang target itu sebagai kelas, label atau target. Gantung ada apa? Ini tipe ya, berdasarkan dari beberapa ini tipenya ada Iris Sentosa, ada Iris Color sama Iris Virginia. Ini tipe dari ini ya, daun ya. Yang ini dari daun dia. Jadi ini lebar-lebarnya berapa? Ini dataset yang ada di nasional. Banyak orang yang menggunakan dataset ini bebas. Jadi kalau Anda buat dataset sendiri ya seperti tadi yang private ya. Sudah saya jelasin tadi, ini record. Nah, ini yang ada di sini apa nih Pak? Objek, sampel, tuple, data. Nah, ini yang record ini. Ya, intinya. Kalau nominal itu data-data yang tulisannya ada tulisan ini string. Kalimat string ini Iris Page Color itu termasuk nominal tipe datanya. Kalau yang namanya angka-angka itu numerik. Makanya ada mata kuliah ini kan, numerik itu, yang dulu numerik. Itu untuk pintu-pintu angka. Nah, ini termasuk juga pengaruh juga ke Anda kalau belajar machine learning. Kalau enggak, Anda belajar yang namanya di data mining ya, atau selanjutnya ada deep learning ya. Nah, tolong Anda dipahamin dulu beberapa, jangan sampai nanti ketika Anda udah di hitungan algoritma mungkin mulai ke depan, itu jangan sampai tidak tahu mana atribut, mana yang namanya kelas, mana yang namanya sampel, tuple ya. Nah, ini termasuk tuple namanya sama. Hanya ini sama, beda cuma nama penamaannya aja. Ini bisa bilang ini tuple, atau bilang namanya data, atau bilang sampel ya.
Artinya kan dibilang sampel, tipenya kan banyak tuh. Tipe dibuat coba 3 sampel kan. Air sentosa, terus color sama SPJ-nya. Nah, kemudian di sini metode data mining. Nah, ini sebagai modelnya. Ketika Anda punya data, ya, dari data banyak ini mau diapakan gitu. Ya, nanti Anda menggunakan metode. Nah, mau Anda diestimasi, estimasi menggunakan regresinya, algoritmanya linear regression. Jadi artinya data contohnya kecamatan ini akan mempengaruhi ke pemilihan kategori, misalkan height-nya, tingginya, daerah kabupaten misalkan Sorong, misalkan ya, kategorinya tinggi untuk penderita COVID-nya, misalkan berdasarkan data-data yang telah didapat. Jadi mempengaruhi dari sini. Cuma kalau data-data ini nggak gitu kepengaruh ke perhitungan, ya ini nggak usah nggak usah dimasukin, tinggal di-delete aja. Jika Anda mau melakukan yang namanya di report miner misalkan. Ya, ada neural network sama. Neural network itu bisa sebagai estimasi atau klasifikasi. Ya, klasifikasi itu prediksi juga bisa memprediksi misalkan pola untuk mahasiswa yang lulus cepat misalkan. Itu memprediksi. Ini memperkirakan juga ini beberapa supervised mesin untuk prediksi menggunakan linear. Di program juga sama. Nah, yang paling gampang itu rata-rata kalau orang yang tahu di data mining itu yang paling sering digunakan itu ada decision tree. Ya. Nah, yang akan dibahas di sini di di data mining ini kan dipilah-pilah gitu ya, karena emang semuanya nggak akan dapat kalau semuanya. Jadi yang dipakai itu digunakan di sini linear regression neural network, ini yang diketebalkan decision tree, Kamin sama Figaro. Figaro itu yang terbaru ya. Jadi untuk kelompok asosiasi ini adalah fungsinya ada keterkaitan, ada sebab akibat. Misalkan harga tanah ketika yang namanya si konsumen ketika memilih perumahan itu ya, kadang-kadang dia nggak ada ininya nih. Kalau yang si a priori, kalau kelompoknya yang disentri, untuk prediksi ini ada. Tapi kalau asosiasi tidak ada. Misalkan gini ya posisinya. Kalau yang misalkan kita mengetahui orang yang paling biasanya orang kalau belanja itu belanja barang berapa aja gitu. Contohnya di Indomaret. Makanya ada nampil di depan kan. Biasanya kalau orang membeli itu sabun sama gosok gigi misalkan. Jadi prediksi ini, misalkan kalau harga tanahnya sekian, biasanya kan daerahnya mempengaruhi dari jarak ke kotanya misalkan. Itu yang namanya bidang asosiasi, artinya atribut ini sama itu saling mempengaruhi. Itu yang asosiasi untuk menentukan putusan. Nah, itu kelompoknya asosiasi. Kalau Kamin artinya itu algoritma yang fungsinya untuk mengkelompokkan data. Jadi kalau Anda misalkan punya di daerah Anda mau mengkelompokkan jumlah COVID berdasarkan dari kelompok umur misalkan. Ya, jumlahnya sekian, berapa di umur sekian itu menggunakan pengelompokan. Nah, nanti untuk clustering akan saya bawakan untuk materinya Kamin. Karena untuk pertemuan selanjutnya kan saya pertemuan ke ini ya. Setelah ini kan akan UTS ya, 2 pertemuan lagi Bu Prima, nanti Kamis depan udah UTS ya, karena emang di pertengahan Desember udah selesai seperti program ini. Jadi seminggu dipercepat, jadi harusnya kan Anda kuliah itu seminggu sekali ya untuk satu mata kuliah. Nah, ini ternyata seminggu 3 kali. Nah, kemudian decision tree, pohon keputusan, bisa sudah dijelasin ya pertemuan kemarin. Ini kelompok-kelompok yang klasifikasi. Nah, Anda satu aja yang Anda pahamin gitu ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau banyak-banyak dulu ntar ngumpul ya kalau bahasa saya gitu, candaan saya. Gitu. Kalau saya di machine learning yang saya kasih materi itu linear, neural network, kemudian SPM, supervised machine. Nah, ini termasuk rumusnya lumayan nih 2 ini nih. Ya, kemudian decision tree, Kamin sama a priori. Nah, ini contoh yang namanya pengetahuan pola ya, kembali saya sudah bahas contohnya. Ini adalah contoh dari decision tree, pohon keputusan.
Jadi apa namanya, dari gambar ini kan kemarin saya udah contohin ya. Jadi yang namanya keputusannya dimulai dari yang namanya ketika misalkan di musim di outlook itu, kemudian dengan angin, kemudian cuaca ya. Ketika cuaca ini mempengaruhi dari yang namanya hujan atau tidak. Ini ada angin dan kelembaban. Apakah dia yang namanya main tenis tidak gitu? Nah, kan ini ada main, ada no, ada yes gitu. Jadi akhirnya kalau komponen keputusan harus ada pilihan dua not antara pilihan dari ini dari mana, dari seperti ini. Nah tadi ini ya, nah sama seperti ini. Jadi ketika ada harga tanah, misalkan notnya bisa misalkan mulai dari sini, dari nilai jarak kota, tentu penentuan titik pertama di jarak kota keputusan misalkan ya. Kemudian apakah ketika yang namanya orang itu di jarak sekota dengan harga tanah sekian, kemudian ada angkutan umum, maka dia memilih perumahan, milih rumah ya atau tidak gitu ya. Itu keputusan. Ya, sama seperti ini. Itu keputusan itu udah sentri ya. Nah, kemudian ada tingkat korelasi. Korelasi itu ada hubungan antara atribut satu sama aturan keduanya. Itu untuk pengaturan pola ya, polanya atau aturan. Jika misalkan IPS nilai 2,8 dan lulus tepat waktu. Aturan seperti apa? Ya contoh seperti ini. Ya. Jika misalkan harga tanah 10 km bahwa orang itu milih perumahan, ya. Jika misalkan jaraknya dari kota dia 20 km jarak dari kota 20 km bahwa akhirnya dia tidak memilih rumah gitu. Ya, ini keputusannya ya. Nah, seperti ini makanya datanya. Contoh yang untuk aturan. Kemudian klaster itu kelompokan. Jadi di macam-macam kan perumahan banyak ya, hampir tiap daerah itu nggak usah kabupaten atau kota Madi kan banyak perumahan. Nah, Anda misalkan membuat dari beberapa rumah, punya data rumah itu mengkelompokkan rumah berdasarkan tipe klaster misalkan. Nah, ada berapa rumah ya di dalamnya nama perumahan semua gitu. Tapi dilihatnya dari yang namanya kecocokan datanya, mainannya. Nanti lebih jelas untuk clustering. Nah, karena saya bahas di pertemuan berikutnya untuk belajar di kaminnya. Ya, ini algoritmanya. Anda boleh baca-baca dulu nanti biar kan materinya kan udah di-share ya, udah share ke Google Classroom, jadi Anda bisa baca-baca dulu. Jadi kalau belajar itu kalau saya sebelum kalau dapat mata kuliah saya suka kepo. Lihat-lihat dulu nih materinya. Ini syaratnya mata kuliah ini apa ya harus bisa. Oh, misalkan kalau data mining, syaratnya harus bisa database dulu. Kemudian Anda bisa mengolah data Excel misalnya. Kemudian ada basicnya itu di algoritma. Nah, saya pelajarin tuh beberapa. Nah, itu kan untuk belajar karena kayak gini ya. Karena kan kalau dosen itu hanya mengarahkan beberapa indikator, capaiannya gimana, targetnya gimana. Ya nggak bisa langsung kita loncat-loncatan gitu ya. Nah, si dosen itu mengasih batasan gitu, sampai mana Anda belajar gitu. Aturannya di mana? Apa aja harus pelajarin gitu ya. Buku apa yang dibuka, referensi gimana. Nah, untuk yang namanya Anda lebih mau ngasain ya Anda harus baca sendiri gitu, lanjut di develop sendiri. Kan sekarang mah enak gitu, bedanya zaman saya kuliah dulu ke internet belum ada gitu ya. Yang zaman sekarang kan buka handphone juga udah bisa lihat tutorial YouTube banyak gitu ya. Aja saya kadang-kadang setiap kuliah ini kan kadang suka suka direkam kemudian diupload biar mengingatkan. Ya, kemudian untuk selanjutnya ada yang ketika Anda udah pola ya pengetahuan, ini kan IPS-nya ini untuk yang metodenya digunakan mau seperti apa, kemudian dibuat polanya seperti apa sih gitu yang kita inginkannya, berdasarkan apa, ini pola, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana mode yang telah kita buat itu bisa digunakan. Jadi artinya yang udah model nih dapat yang data yang udah kita buat split, namanya ada split ya. Itu memecah misalkan dari 8 report ini dibuat jadi data training ya, data training. Kemudian Anda dibuat yang ini untuk data yang namanya testing. Jadi yang sampai yang ini dipakai sampai ini dibuat modelnya itu misalkan Anda menggunakan algoritma disentri misalkan sampai sini yang dihitung nih.
Nah, yang data ini untuk validasinya nanti, untuk input. Jadi kalau saya masukin angka 700, kira-kira sistem modelnya seperti apa, keputusannya efektif nggak gitu. Jadi ketika kita data yang berikutnya, berarti angka yang ini kan ada batasannya ya, berapa kilometer misalnya. Kalau data sekian saya masukin lagi, gimana modelnya bisa kebaca nggak gitu, ya. Jadi jangan saya pilih-pilih ketika dimasukin angka 10 misalkan error atau bisa melakukan polanya tidak baik gitu ya. Makanya ada sistem validasi, ada beberapa metode juga. Jadi tadi yang buat modelnya misalkan di nanti ada lagi berapa akurasi atau untuk evaluasi, ada lagi metodenya, ada root mean error, MSE, MAPE gitu ya. Untuk nah ini juga tergantung dari pola-polanya juga, nggak sembarangan Anda masukin. Misalkan Anda punya metode untuk yang namanya akurasi, coefficient metric misalkan, Anda masukin ke estimasi ke sini nggak bisa. Hanya harus bawa di situ. Anda klarifikasi berarti yang ini Anda menggunakan decision tree untuk metode model data meaningnya itu baru bisa untuk mengukur sejauh mana pohon keputusan yang decision tree. Anda menggunakan coefficient metric untuk menguji error akurasinya. Jangan pakai yang tipenya estimasi, misalnya error pasti nggak dapet gitu ya. Kalau asosiasi menggunakan lip chart, lip ratio dan sebagainya. Nah, nanti akan kita dibahas satu per satu. Artinya sesuai dengan kondisi algoritma yang kita pakai. Kalau masih saya menggunakan algoritma F-Grow, berarti saya akan menggunakan untuk evaluasi pakai yang ini. Ya. Kalau untuk clustering berarti menggunakan tipe ini. Saya menggunakan algoritmanya K-min, berarti saya akan melakukan evaluasinya modelnya menggunakan ini, interpolation dan sebagainya. Nggak bisa ini di sebelah dipilih. Ya, dia masuk lagi nih. Ya, ada ya. Ting. Ya, itu untuk evaluasi. Kemudian kriteria evaluasi validasi model, apa sih untuk apa gitu. Jadi untuk sebaik mana model. Udah yang saya jelasin tadi. Jadi kalau apapun yang nggak diuji ya hasilnya tidak bagus gitu ya. Seperti Anda yang namanya, kenapa Anda harus ada belajar andai kan Anda belajar kuliah sekarang sama dengan data training. Ya, dari training kan, Anda dikasih belajar dulu, kasih materi data meaning, semua bapak-bapak, kemudian nanti ada tahap UTS sama UAS. Nah, itu untuk mengevaluasi gitu ya. Sejauh mana? Ya, berarti kan yang dibuat sebagai ininya, jadi anggaplah ini data meaning kayak orang gitu. Orang yang kan komputer kan dibuat seperti orang. Karena kan artificial intelijensi kan. Artificial intelijen artinya yang namanya gimana komputer dibuat cerdas selayaknya berpikir saya manusia. Jadi kan dibuat training dulu, dibuat pelatihan dulu kan. Pelatihan dengan data-data yang kita masukkan ke data ini. Setelah dibuat model, ketika udah dipelajarin kan, kemudian dibuat testing gitu ya, menggunakan soal gitu ya. Kalau di manusia mau UAS mau UTS, gimana gitu ya. Setelah Anda belajar dikasih materi UTS, ilmu yang telah Anda dapat itu bisa bisa udah diserap gitu ya. Sama seperti ini data meaning, setelah Anda udah membuat model, input data yang ini untuk testing, mengujinya sebaik mana modelnya gitu ya. Itu untuk yang namanya pengujian. Jadi gimana keandalan datasetnya? Datasetnya diterap berbeda. Nah, misalkan Anda buat keputusan, datasetnya diganti gitu ya. Atau atributnya ditambahkan. Seperti apa ada perubahannya gitu ya, akurasinya. Jadi mengurangin sejauh mana error yang terjadi gitu. Ya, penggunaannya mencakup berbagai metode yang mengatur apa metode tersebut memberikan informasi yang berguna. Ya, contohnya kalau misalkan Anda membuat model untuk memprediksi dropout mahasiswa, sejauh mana ketika kita menginput lagi data mahasiswa yang baru misalkan, kira-kira gimana model itu bisa support nggak, bisa digunakan atau tidak ya. Ya, kemudian kalau untuk menjadi kuadrat desain platform, ini adalah sebaran beberapa yang namanya platform untuk menggunakan toolsnya data meaning. Banyak banget kan untuk data science itu. Network itu yang MATLAB ya. Nah, ini termasuk yang kalau bikin leader. Ini yang challenge-nya. Ya, challenge leader. Ini IBM udah lama, kemudian yang Albert Pioneer. Kalau sekarang muncul yang namanya challenge sekarang itu Python. Cuman kenapa kami tidak menggunakan Python? Karena kalau Python, kalau basicnya pemrogramannya kurang, masih elementary ya, kita masih belajar algoritma dasar, itu kejauhan kalau kita menggunakan tools itu Python, karena ngoding dari awal. Anda seperti kalau Anda belajar
di algoritmanya menggunakan C++, ya seperti itu, bikin variabel dulu gitu ya, membuat model semuanya di coding. Tapi ketika Anda di robot miner ya nggak usah coding gitu, ketika Anda cuman main-main parameter aja gitu ya, Anda tinggal ngambil data, tinggal drop. Kalau di Python harus di load dulu, ngambil di coding dulu. Untuk ngambil Excel pun juga diambil harus coding juga. Kalau di Python kan enggak, tinggal Anda impor aja gitu, masukkan. Ya, ini beberapa yang namanya tools-tools data mining yang bisa digunakan ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini Kenime, ini salah satu tools data mining untuk melakukan analisis pelaporan, integrasi, perangkat lunak ya. Nah, ini dikembangkan tahun 2004, pengembangnya dari pemimpin Michael Botz. Nah, ini digunakan tahun 2006. Nah, ini bentuk salah satu untuk yang melakukan membuat model data mining. Nah, harus seperti ini ya tampilannya. Ini mirip sama yang namanya Miner. Ini sama juga. Nah, Anda tinggal di drop and drop gitu katanya. Nah, oke, yang kita bahas karena kita akan menggunakan data miner, kita lebih konsen ke robot miner. Mungkin nanti saya akan contohkan gimana input datanya di robot miner gitu ya, input CSV, atau Anda menginput yang namanya data Excel atau data-data yang lain, karena robot miner termasuk support yang namanya beberapa data yang berbeda. Seperti apa sih data yang berbeda? Contohnya kalau Excel kan sama CSV beda. Excel sama data Anda ketik di Notepad itu kan TXT ya. Kalau Anda di HTML di web berarti XML kan. Kalau Anda misalkan dapat data dari MySQL, berarti kan nanti MySQL kan tipe datanya itu kan beda namanya. Nah, dia pengembangannya tahun 2001 dengan oleh Ralph Kinnerbert, Ingo Simon Fisher. Ini adalah di artificial intelligence, kecerdasan buatan, unit kecerdasan buatan. Jadi ini ditulis dalam bahasa Java. Makanya kenapa Anda ketika ngisar robot miner ini harus mengisar yang namanya JDK ya. JDK apa sih JDK? JDK itu Java ya, biarlah ini ya. JDK adalah Java Development Kit ya. Untuk apa sih ini? Ini adalah untuk membuat Java biar berjalan di dalam komputer. Jadi buat kayak sistem OS platformnya. Jadi ketika Anda JDK belum bisa, kalau Anda bisa menggunakan Java, mengcoding Java ya gak bisa digunakan. Ya, kemudian NetBeans kan untuk mengetik kata-kata bahasa Java ya. Ketika Anda tidak menginstal JDK nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa, Javanya dirubah jadi yang namanya kelas gitu ya. Nah, begitu kan yang namanya si robot miner nggak bisa diinstal ketika JDK-nya belum diinstal. Itu seperti yang namanya Anda di YouTube harus menggunakan flash player gitu ya. Ketika Anda begitu kan ada flash player dulu. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa yang itu termasuk yang namanya bagian-bagian yang dibutuhkan. Karena dibuat di Java otomatis harus JDK-nya harus diinstal. Kemudian ini open source bersih lisensi ya. Nah, kemudian ini gue usah dibahas ya. Nah, ini fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang di robot miner ini termasuk yang namanya ETL. Apa sih ETL, Pak? ETL itu menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda. Ya, misalkan saya punya yang saya bilang tadi, saya mau punya data Excel, data CSV, data TXT, kemudian data XML misalkan ya, atau data yang namanya dari web itu HTML, atau yang namanya kalau SQL, kalau database. Nah, itu akan dirubah menjadi satu data, digabungkan. Jadi ekstrak itu memperoleh, transformasi itu merubah, mentransformasikan, digabungkan kan, lot diambil. Nah, data itu di preprocessing dulu. Preprocessing apa? Preprocessing itu disiapin dulu datanya. Ya, seperti tadi kita menyiapin beberapa data gitu ya. Visual itu bisa Anda memappingkan, membuat grafik misalkan ya.
dibuat modeling itu menggunakan yang namanya algoritma atau metode. Metode yang misalkan tadi metodenya apa, yang kelompoknya klasifikasi, berarti Anda modelingnya menggunakan descent tree komputusan misalkan. Atau Anda kelompokan modelingnya menggunakan pengelompokan misalkan hasil yang dihasilkan. Nanti Anda menggunakan apa? Menggunakan K-mean clustering algoritmanya. Dan evaluasi. Nah, tadi untuk menguji kan seberapa model yang telah dibuat itu bisa digunakan. Ya, kemudian proses data mining itu dari operator yang nestable. Nestable itu yang pengulangan ya. Dihapuskan dengan SML dibuat dengan GUI ya. Kemudian integrasi proyek data mining, WK dan RR ya. Jadi ada apa namanya jadi di ada yang namanya menggunakan WK, ada menggunakan RStudio. Ya, ada banyak banget kok beberapa tools data mining yang bisa kita gunakan, tergantung Anda mau menggunakan yang mana, flavor-nya yang mana gitu. Tapi kalau di kuliah untuk lesson yang kita data mining ini untuk pertemuan 1 sampai 14 atau 15 16 sampai luas, nah itu kita menggunakan Puppet Miner untuk yang namanya data miningnya. Kemudian ada beberapa atribut apa ya, atribut yang udah saya jelasin tadi ya, namanya atribut ya, atribut nih ya. Kemudian dari atribut itu akan menentukan tipe datanya apa ya. Ini sama dengan ada pemrograman. Ketika Anda harga tanah yang tipenya, kalau Anda nanti inputannya akan berbentuk yang namanya angka ya seperti ini, berarti Anda menggunakan tipenya integer kan. Kalau pecahan berarti Anda bilang real kan. Jika Anda misalkan mau yang namanya kalimat itu nominal ya, nominal. Integer nanti tipenya bisa diketahui dengan numerik ya. Kalau di ini data mining di sini kadang-kadang yang nominal itu jadi poliminal ya kalau di Puppet Miner. Ya, kemudian ada satu lagi, ada atribut target, atribut yang menjadi tujuan untuk diisi oleh proses data mining. Ya, label, cluster, dan weights. Kalau label itu kalau Anda tipenya menggunakan tipe yang klasifikasi atau yang contohnya descent tree tadi algoritmanya. Kalau clustering, pengelompokan, bentuknya cluster. Ya, cluster 1, cluster 2, atau kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Kemudian untuk pembobotan. Nah, ya dari yang mana? Yang ini contohnya yang tadi. Nah, yang seperti ini. Ya, target kan label. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini tipe-tipe atribut yang ada di data miner. Ya, kategori untuk nominal, secara nilai secara kategori, di nominal 2 nilai, poliminal yang lebih dari 2 nilai, numerik nilai secara A, nilai semua umum, integer, bilang bulat, bilang real nyata atau koma ya. Ada yang tipe yang date and time itu tanggal dan waktu. Nah, kalau Anda di data mining itu termasuk juga yang begini data series. Data series itu data yang berhubungan sama hari, kemudian bulan, tahun, ada tanggal, sama yang namanya detik atau menit gitu ya, jam. Ini termasuk data series kalau yang Anda main di data science. Nah, data ini termasuk main data science ya, kita analisis data. Kemudian data yang menyebutkan objek-objek dari sebuah konsep ditujukan sebagai baris dari tabel. Ya. Data menggambarkan resultat dari konsep tersebut ditujukan dengan yang namanya kolom. Jadi data mana yang data? Ya, data ini yang dinamakan data nih sampai sini nih data. Kalau data dipecah jadi data training ya, ini sampai sini. Kalau di 10 ini kan udah 20 kan. Kalau jadi testing berarti sampai sini. Kalau yang namanya tadi dibuat metadata, menggambarkan statistik, ini metadata nih sampai sini. Tapi kalau dipecah lagi di kelas, ini kelas segini ya. Itu ya, gampang ya untuk misalnya dulu. Jadi minimal yang hal seperti itu udah paham dulu, jadi nanti nggak bingung gitu ketika dosen ngomong data apa gitu ya, atau data apa, data bisa bingung lagi gitu ya, atau model data ini seperti apa, misalnya siapin data, bisa cleaning data gitu. Ya, kemudian dukungan format data yang saya bilang tadi kan bisa ETL ya, extract, unfold, loading untuk yang namanya Puppet Miner.
Nah, ini IBM DB2. Nah, ini tipe-tipe data yang memang dapat dari namanya database DB2. Mereka juga tipe database. SQL Server sama MySQL, PostgreSQL, ya, dan sebagainya. Spesies statistik, CSV, dan format lainnya. Jadi bisa ya macam-macam format bisa diintegrasikan menggunakan miner. Jadi Anda belajar tipe data dulu, jangan semua masukin aja gitu ya. Makanya itulah yang namanya perlu teori untuk mengimplementasikan. Anda butuh namanya praktek seimbang gitu ya. Nah, ini perspektif dan view ya untuk selamat data. Jadi kalau saya buka, nah ini namanya tampilannya view-nya ya. Kita lihat di sini. Jadi ada yang blank untuk kosong, ada yang apa namanya nih untuk desainnya hasil ya. Jadi kalau saya ini kita langsung close aja. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya yang namanya si minernya. Ada yang masuk juga nih, udah mau pulang. Silakan yang samping absen ya, yang ini untuk absensi hari ini silakan nanti di Google Classroom udah tinggal buka. Kalau yang mau atau absen. Oke, kemudian tampilan lanjut ke sini. Nah, untuk desain itu pusat di mana semua proses analisis dibuat dan di manage ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini di sini. Di sini pusat untuk Anda manage. Nah, tadi ada desain ya. Ada desain, turbo, model, development, tampilannya. Misalkan Pak gitu kan, misalkan teorinya bisa dilihat Pak dari sini ya oke gitu ya, bisa akses import data akses blending, kemudian parameter. Nah, sesuai dulu menginput data ya. Oke, kita ini Anda bisa baca lah, ini gampang lah ya. Oke, misalkan saya mau menginput data misalkan. Nah, terlebih dahulu ini termasuk persiapan data ya. Berarti harus punya data dulu. Data gimana? Nah, saya misalkan punya data Pak, katanya. Saya misalkan punya mau pakai dari sini, ya udah Anda bisa dari sini. Tadi apa yang apa namanya ada di sini ya. Atau saya mau nyari Google aja Pak, gitu ya. Google boleh. Anda bisa nyari di Google datanya, misalkan data apa namanya untuk kanker misalkan ya. Kanker.dataset misalkan ya. Ada main dataset katanya ya, dataset atau cuaca boleh deh, cuaca kemudian dataset .csv misalkan, atau CSV pakai ini sih dataset. Nih, ada ya. Ada nggak kira-kira? Untuk diskusi. Luas-luasnya sih kayaknya lancar ya. Kalau dari saya, dari situ ya. Oke, kita lanjut. Misalkan ini kayak ini agak susah nih. Kita dulu ya. Online dataset Jakarta coba dari sini. Tidak bisa. Dataset curah hujan, dataset misalkan cuaca atau COVID deh ya. COVID .csv misalnya. Ada nggak nih? Iya, ini diambil nih, udah ada nih. Ini contohnya Anda kalau punya dataset ya, dia carinya bisa bentuk dataset itu bisa bentuk Excel gitu ya. Udah saya jelasin tadi, bisa bentuk Excel, CSV. Nah, ini CSV ya. Atau Anda bisa bentuk yang namanya apa? Bisa SQL. Nah, ini kan udah nih kecamatan ini ya. Nah, kalau begini tipenya Excel nih, kalau begini. CSV nih ya. Sorry. Ya. Nah, ini misalkan saya di input nih. Ini kan lengkap nih. Nah, input dari planner berarti Anda bisa ngambil dari, boleh langsung impor dari sini. Klik impor ya. Atau Anda bisa ngambil dari di draft juga boleh dari sini. Dan nyimpennya di mana? Nyimpennya. Misalkan saya udah download ya. Di sini kan ya.
open misalkan, tarik ini ke sini ke minernya, tarik. Nah ya, tarik bisa nih, nah, naik ini untuk parameternya tentuin nggak gitu. Nah headernya misalkan 2 1 ya, sorry. Nah dari sini aja deh ya. Import data my computer, tadi nyimpannya di my dokumen ya. Dokumen, kemudian pilih download, namanya tadi apa tadi, kita lihat last modif tadi namanya kecamatan ya. Next. Nah ya ada tuh set, kecamatan, kabupaten, provinsi, lat, yon, kategori dan sebagainya. Nah ini semua data yang ada input ya masuk gitu ya. Ini termasuk yang persiapan data. Penerapan data cleaning itu kan persiapan data. Nah kemudian data cleaning, data integration gitu ya. Nah, udah lengkap gitu baru Anda menggunakan sesuai data cleaningnya, baru Anda membangun model gitu ya. Kemudian next, udah next dulu ya. Nah, ini nyimpennya di mana nih? Di repository-nya. Repository itu penyimpanan. Di data miningnya mau di mana nyimpennya gitu. Tadi kan masih mau diimpor, kan mau disimpan. Misalkan saya nyimpennya di repository ya. Repository misalkan saya buat di sini di lokal di data misalnya. Kalau Anda misalkan di mana nyimpennya sih? Aja langsung. Ya, kecamatan COVID 1 ini klik finish. Nah, ini prosesnya diambil. Nah, ini masuk. Ya, nah ini data masuk nih ke sini, ya. Nah setelah ini, misalkan Anda mau melihat statistiknya. Nah, apakah ada lihat tipe-tipenya? Udah kelihatan di sini. Nah, sesuai parameter kan ada real, polynomial. Nah, yang udah saya bahas tadi tipe-tipe datanya ada. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini apa benar enggak gitu. Kita lihat. Hanya teori itu partikel harus sesuaikan dengan ada teorinya gitu. Dari mana tadi? Ya, ini beberapa tipe data yang benar ya. Jadi ketika Anda udah input data minernya, nah ada kelihatan. Yang ini apa Pak gitu. Yang ini adalah nama ininya, nama atributnya. Atributnya yang mana? Atribut yang lihat Anda di sini tadi mana? Ini ya. Nah, yang atas ini nih. Pit, set, kecamatan, kabupaten, yon, kategori gitu. Ini yang termasuk dalam tipe-tipenya si atributnya. Ya. Nah, kalau di sini sebarannya nih. Tikot-tikotnya yang paling banyak siapa gitu ya. Nah, listnya. Jadi kalau misalkan missing, nah missing itu kalau ada missing ada yang makanya ada tahap data cleaning integration itu beberapa data yang missing kosong. Contohnya missing gimana sih? Missing itu misalkan kalau Anda misalkan ada ini ya. Ini kosong nih. Nah, ini nggak ada datanya. Nah, itu missing namanya. Beberapa nggak ada, beberapa data gitu ya. Sorry, semua itu. Ya, beberapa isi record nggak ada, keisi atau yang namanya label seperti ini nih, label ininya nih nggak ada nih. Nah, ini aja yang ada. Nah, kalau Anda main di dataset yang dari ini kadang muncul seperti itu. Cuma kalau yang dari sini kan lengkap semua, nggak ada yang kosong kan. Nah, itu deh kadang-kadang yang pria ya namanya orang yang membuat ini kadang-kadang ketika gini deh. Ketika Anda misalkan ngisi di Facebook kadang-kadang komen kan ada kata-kata suka kurang kan ya, ada salah tipe ya. Nanti kalau udah download seperti ini bisa ada tipenya. Nah, perlu di sebelum post cleaning atau harus dibuat data cleaning dulu, dibersihin dulu. Sesuai dulu datanya, sesuai nggak bisa diakses gitu ya. Itu yang namanya, atau karena begini datanya kosong begini. Nah, itu maksudnya namanya missing data ya. Dia ini missing atribut. Kalau ini kosong. Nah, ya. Kita di sininya. Filter, missing, ada berapa nih? Ada filter, ada 8 atribut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ini atributnya. Kemudian di sisi stilisasi. Nah, ini stilisasi kan untuk apa saya bilang tadi untuk melihat sebaran datanya gimana gitu ya. Berdasarkan dari yang namanya atributnya ya kelihatan nih. Atau Anda tipenya gimana? Sebarannya mau bentuk grafik seperti apa gitu. Data itu seperti itu. Makanya kenapa Anda lihat oh bisa kelihatan ya kenapa kok dapat yang
gak gugus juga sih bisa, kok bisa gitu membuat yang namanya pemodelan data buat grafik ya dari data. Sama kan kayak Excel juga ada yang seperti ini, tapi nggak lengkap seperti ini. Karena ini kan untuk data science ya. Sekarang mau jadi seperti apa gitu. Ini namanya visualisasi ya namanya. Jadi orang kan ada yang suka ini nggak tidak bisa. Jadi ada orang yang suka bisa ngelihat disebaran menggunakan grafik gitu, ada yang dengan tulisan. Karena kan tulisan itu gambar itu atau grafik bisa mewakili berapa kata-kata gitu ya. Anda ngomong nih sebaran ya kata berapa ini, berapa angkanya sekian, dengan ada grafik dijelasin. Oh, daerah Jawa daerah Jakarta Selatan kubiknya sekian enak tuh punya grafik ya. Titiknya titik tadi, kemudian datanya yang lengkap semua, jadi ada record semua, full. Ini ada yang missing, bisa ketahuan di sini, ada katanya di sini, missing label nggak ada kan? Artinya missing label tuh yang nggak ada nih label-label ininya, sebagian ada yang hilang gitu ya, label. Ya, kemudian untuk missing atribut, ya ini juga sama nih atribut. Kemudian missing label yang ini kategori ini kan ada ya, gitu ya. Nah itu untuk yang namanya sini untuk yang ketika input, Anda datanya yang letaknya seperti ini, statistiknya itu untuk melihat yang namanya ya untuk yang namanya lihat tipe-tipe atributnya, tipe datanya, yang datanya missing, yang kekurangan atau yang kurang atau yang tidak ada labelnya bisa kelihatan. Ya, sebarannya record yang paling banyak kan kelihatannya dari sini record-recordnya nih dari mulai grafik ya. Kemudian nanti di sini value-nya yang ada lengkap sini, kalau lengkapnya ada ketika di datanya. Kemudian untuk visualisasinya itu untuk yang namanya ngelihat sebarannya gimana ya. Kemudian ada anotasi. Kemudian untuk melihat yang tampilan seperti ini, tampilan untuk yang ya, kemudian untuk melihat tampilan membuat seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada untuk tampilannya desain. Ya, komentar yang diterapkan operator. Jadi di mana adanya ini ya, ini adanya di bagian desain. Nah, desain. Misalkan Anda mau mengambil manual, ya tadi kan info langsung dari sini datanya ya. Langsung ke history ya maksudnya. Kalau Anda langsung ke sini tanpa simpan ke sini, berarti Anda bisa menggunakan beberapa pin tadi operator. Misalkan untuk memasukkan data Excel, read CSV misalnya ya. Ya, Anda masukin ke tadi mana tadi? Ya, klik CSV langsung masukin sini. Nah, seperti ini ya. Nah, di CSV misalkan. Anda masukin datanya, berarti tinggal diklik dari mana. Anda kliknya dari ini, klik dulu ininya, kemudian klik CSV-nya filenya. Ya, ini CSV-nya diambil seperti ini. Anda nyari di mana ada file CSV-nya. Dia saya ada di download ya, download. Nah ini. Ya, untuk melihat datanya, ini klik dulu biar ke samping. Nggak di ini ya. Nah, ya sama ya tadi ya. Data. Ya, oke. Ini diimport dulu, bersama-sama disesuaikan gitu ya. Mana tadi? Ini tadi download CSV. Ya. Jadi pertama diambil datanya dulu, kemudian di import widget untuk masukkan angka tulisannya. Nah itu beberapa yang yang bisa diperintah. Anda bisa, kalau Anda tidak tahu, ini kan banyak bagian kelompoknya ya, ada TFL-nya, database. Ini untuk di database nih. Kalau Anda punya yang namanya data SQL, misalkan Anda dari SAM download ya, Anda melakukan ini. Sama kalau ngapus tinggal diklik, di delete ya. Nah ini misalnya dari database ke sini, ya udah ambil database-nya. Sama kayak dari sini ngambilnya nih, query Anda ngambil. Ya di browse nih connection-nya. Ya seperti ini. Dia untuk nama-nama ini kan ada nih tanda-tanda nih, kalau aktif tidak gitu ya. Sudah teori-teori di sini nih. Nah, ya lampu atau merah tidak nyambung.
Kalau yang segitiga bila ada pesan status, ya ada yang kurang misalkan, bila ada breakpoint, comment, ada subproses. Ini untuk menggabungkan beberapa proses jadi satu, ya. Itu proses. Kemudian ada set atribut juga ada. Jadi semuanya bisa ada seperti ini, ya. Itu beberapa perintah update, set rule. Misalkan Anda pakai decision tree, nah kan random forest tuh. Ada beberapa algoritma yang mendukung yang ada di decision tree, di miner ya, prediksi, lihat prediksi apa aja yang ada. Nah ya, ID tree, decision stem dan sebagainya. Kemudian untuk model yang namanya Kmin misalkan ya. Nah ya kan, Kmin, saya melalui cluster model dan sebagainya. Anda tinggal ngetik di bagian operator. Kalau yang namanya repository untuk penyimpanannya repository. Untuk model, kemudian validasi, ya, scoring, utility detection dan semuanya ada di kelompoknya operator. Ya, akses, isi filenya, database, aplikasi, cloud, gitu ya. Penyimpanan store, nah semuanya ada di teori sini. Anda bisa digunakan ya. Nah, ini menggunakan mode yang menggunakan decision tree. Nah, Anda milih decision tree, jadi actionnya diambil, kemudian pilih atribut, ya, keluarnya atribut, apply model sama hasilnya. Nah ini untuk hasilnya. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk pertemuan ini, nanti selanjutnya akan ketemu saya lagi nanti saya mungkin ngalah UTS ya. Selanjutnya saya akan ketemu lagi menggunakan di bagian algoritma Kmin. Jadi saya akan melakukan perhitungan angka dari manual, misalkan dari sini kita hitung ya angka seperti ini, kita balik kelompoknya gimana, pakai rumusnya gimana, hitung hasilnya berapa, kemudian dibuat model menggunakan robot minernya. Ya lumayan panjang, semoga Anda bisa mengikuti mulai ke sana ini yang mulai kita Anda praktikumnya. Silakan siapa nanti mulai minggu depan mungkin Bu Prima udah menggunakan robot miner untuk praktikumnya. Ya ketemu saya lagi nanti ketika di praktikum di Kmin ya. Kalau UTS kan hanya mengawas saja gitu ya, menyampaikan. Oke, untuk pemberi materi hari ini sampai situ saya. Silakan kalau ada yang bertanya atau yang namanya tidak paham atau gimana, silakan Anda berdiskusi untuk bisa bertanya. Untuk absensi ada di ini ya, di Classroom. Coba saya lihatin yang udah absensi. Yang udah absensi baru berapa nih? Ada 17 orang, yang belum 19. Saya sebutin ya yang udah absensi. Kelihatannya di situ ya. Cornelio, ini ya nama ya dari suku bingung. Susana, kemudian Dempsey, Denso, Firman Ilahi, Irlani, Indah, Jengki ya, Maria Supiana, Hardo, Natali, Iki Yuhan, Urinus, Sonya, kemudian Andreas Balawa, Negal Tolis, Tony, Josafat ya. Ini yang udah absen, yang 18 yang belum nih. Silakan yang belum absen ya. Jangan sampai lewat jam 4 nanti saya mutusin ini yang nggak bisa absen. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Maaf Pak, Sore, Pak. ya udah nih aja, lanjut nih. Kenapa? Kalau ini sih udah, ini materinya sudah selesai sampai. Iya begini Pak, saya mau nanya Pak. Ya, ini kan udah sampai sini, sampai terakhir. Kalau misalkan Anda nggak ada yang bertanya, mungkin saya cukup sekian untuk materi hari ini, untuk pertemuan hari ini. Absensi jangan lupa yang belum. Oh iya, nanti saya akan ngasih ke latihan soal pakai Pihanggana ya. Nanti saya buat dulu, nanti akan saya share ke ke Google Class. Materinya yang menyangkut yang saya bahas hari ini. Ya nanti ada pilihan ganda, tolong diisi, jangan sampai tidak mengisi biar nilainya. Sebelum ini kan sebelum lagi UTS, jadi itu ada unsur UTS dari saya. Sore Pak, saya mau nanya Pak. Oke, ada pertanyaan?
Tanya lagi atau yang ini? Kalau tidak ada, mungkin saya akan akhirin. Ada Pak. Pak. Ada. Data mini itunya Adobe Miner jangan lupa ya, udah diinstal semua ya Adobe Minernya. Iya, silakan. Sore Pak, saya mau nanya dong Pak. Apa? Ya, siapa? Ya. Gini Pak, saya kan ini mewakili Iya, kenapa? Ikiwan Pak, saya Pak. Saya kan mewakili teman saya ini Pak, dari Universitas Bayangkara. Jadi kemarin kan ada miskomunikasi Pak. Ada miskomunikasi, jadi kami ini telah mendapatkan informasi Pak. Jadi baru join itu di pertemuan kelima ini Pak. Sedangkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu kami tidak sempat join Pak. Oh, tidak. Itu kira-kira solusinya gimana ya Pak? Sedangkan kan ada beberapa pretest tuh Pak yang saya lihat di Google Classroom Pak. Tugasnya. Iya sih, ada beberapa yang tugas yang udah dari saya sih udah urus satu ya, mungkin udah Iya, 2 Pak. hari gini aja sih. Soalnya kemarin Untuk ini nanti saya bilang ke ini ya, koordinasi Gimana, Pak? sama Bu Prima. Kalau nampil kayak tugas yang saya di Google Classroom, yang tugas pertama. Ada nggak yang karena biasanya kalau tugas mah yang baru gabung juga ada biasanya Nampil sih Pak. Jangan kerjakan aja, nanti kasih note aja di di situ baru anak kamu bangun, baru gabung ya. Tetap kami kerjakan dan kumpulkan saja ya Pak. Kalau gitu ya, Pak. Nah, nanti kalau yang sekarang kan nggak boleh telat berarti ya. Nanti saya akan buat mungkin sampai sore saya baru buat soalnya nanti ya pilihan kan mungkin bisa jawab. Iya Pak. Ya mungkin gitu aja kalau dari saya, nanti saya koordinasi juga sama Bu Prima mungkin gimana kebijakannya untuk yang anda yang baru masuk, ya nggak mungkin harus dirugikan kan, karena emang nggak salah juga sih kalian gitu ya. Kita juga dari tim instruktur juga baru dapat gitu informasinya kemarin kalau nggak salah, karena 2 hari kemarin ya. Iya Pak. Tadi sudah informasi. Iya Pak, baru diinformasikan kemarin sekitar jam 9 Pak, setengah 9. Ya, salah bisa ngikutin kok. Tinggal. Karena kan mulai agak itu kan mulai minggu depan. Maaf Pak, kemarin kata Bu Prima masalah free test-nya itu tanyain ke Bapak, makanya saya ngubungin Bapak, tapi kan karena belum dibales tuh waktu itu, saya telepon belum diangkat. Katanya kalau masalah soal tugas, katanya tanya ke Bapak aja gitu, baiknya gimana, makanya tadi kita nanya ke Bapak. Soal apanya? Tugasnya? Tugas Pak, tugas kan di classroom itu kan ada 2 tugas tuh yang terlewat. Kalau tugas saya yang tadi yang bilang sama Nikita, jadi ya, yang saya kerjain aja. Kalau yang tugas saya pertama, kan baru pertama tuh tugas saya, itu kerjakan aja. Sama yang nanti selanjutnya ada tugas nomor 2, yang nanti saya posting setelah ini. Iya. Ya, tinggal kerjakan aja. Nanti, Baik, Pak, siap, Pak. Nah, apalagi sebagai kisi-kisi juga untuk besok UTS. Baik Pak. Ya. Ada lagi? Baik Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Siap. Oke, teman-teman yang dari NTT ada yang tanya lagi? Sedang kenalan ya, yang baru-baru nih, yang dari Bayangkara nih. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa absen ya. Ini absen tinggal berapa orang nih belum nih? Baru tinggal 15 orang lagi nih belum. Jangan lupa, ya supaya nggak absen nanti nilainya, kan absensi termasuk nilai ya. Oke, kalau tidak ada lagi.